Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam Bina Iman GKI Klasi Solo pada hari ini. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabdanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau telah berkenan untuk memberikan kepada kami penyertaan hingga kami boleh berada di tahun yang baru, tahun 2023 ini. Terima kasih ya Tuhan, karena setiap hari Engkau memberikan kepada kami kekuatan, pengharapan, sehingga kami boleh terus dimampukan untuk memiliki keberanian melangkah bersama dengan Kristus. Ya Allah, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami saat ini. Engkau akan berbicara kepada kami, Engkau akan menyapa kami, Engkau akan memberikan kepada kami pedoman untuk kami memaknai hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami, supaya apa yang Tuhan percayakan tidak menjadi sia-sia, tetapi kami boleh memaknainya bagi kemuliaan Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, Engkau kiranya menerangi hati dan pikiran kami, sehingga pada saat kami merenungkan sabda Tuhan, hati kami pun terbuka untuk menerimanya dan juga memiliki kesetiaan untuk hidup di dalamnya. Kami menyerahkan ya Allah untuk pemberitaan firman-Mu saat ini, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 22, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Mari, pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna yang mengurus istana, dan katakan, ada apamu dan siapamu di sini? Maka engkau menggali kubur bagimu di sini, hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Sesungguhnya, Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang. Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas. Disitulah engkau akan mati dan disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu, hai engkau yang memalukan keluarga tuanmu. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku, Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang tinggi, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruk, beserta segala perkakas yang kecil, dari piring pasu sampai periuk belanga. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh itu
tidak akan kuat lagi, sehingga patah dan jatuh, dan segala tanggungannya itu hancur, sebab Tuhan telah mengatakannya. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap orang diberikan suatu tanggung jawab dan juga kepercayaan. Tanggung jawab dan kepercayaan itu adalah dua hal yang berjalan bersama. Ketika seseorang diberi kepercayaan, maka selayaknya dia memiliki suatu tanggung jawab untuk mengerjakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dan ketika seseorang diberi tanggung jawab, maka sesungguhnya si pemberi tanggung jawab itu dia sedang menaruh suatu kepercayaan kepada orang yang diberinya tanggung jawab tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang ketika dia diberikan kepercayaan dan tanggung jawab, maka dia justru menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, sehingga dia tidak bertanggung jawab ketika dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal semacam itu sering kita menjumpainya, sering kita melihat, sering juga kita mendengar, bahkan mungkin kita juga pernah melakukannya. Kalau kita memperhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah ada yang kita saksikan, orang-orang yang diberi kepercayaan, orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang diberikan suatu tanggung jawab, justru mereka adalah orang-orang yang dijumpai sebagai pelanggar kepercayaan, pelanggar aturan, sehingga mereka tidak lagi memiliki kepercayaan. Orang yang menaruh kepercayaan kepadanya sudah lagi tidak memiliki respek terhadap dia. Orang bisa berpikir bahwa dia adalah seseorang yang tidak selayaknya diberikan kepercayaan itu, karena ternyata bahwa dia tidak bisa menggunakan kepercayaan dengan tidak bertanggung jawab, dengan jabatan, dengan wewenang, dengan hak-hak yang diberikan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat 25 tadi. Pada ayat tadi dikatakan ada seorang yang bernama Shebna. Dia adalah seorang yang diberikan suatu kepercayaan. Dia punya jabatan, tetapi dia tidak menggunakan kepercayaan dan jabatannya itu dengan baik. Dia justru bersekutu dengan negeri yang lain demi untuk mendapatkan kekayaan. Dan Allah tidak berkenan kepadanya. Kita membaca di dalam ayat-ayat kita tadi bahwa dia sebagai seorang yang diberikan kepercayaan, sebagai orang yang diberikan suatu tanggung jawab, sebagai orang yang punya jabatan di istana itu. Tetapi karena tidak bertanggung jawab menggunakan jabatan dan kepercayaan itu dengan benar, maka Allah mengatakan bahwa Allah akan mengambil jabatan itu. Allah akan menggantikan jabatannya itu dan akan diberikan kepada orang lain. Pada ayat tadi dikatakan Elyakim adalah seorang yang sudah dipilih untuk menggantikan jabatan dari Shebna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu. Dia bukan hanya akan digantikan kedudukannya, diambil jabatannya, tidak lagi dipercaya, tidak lagi diberikan tanggung jawab. Tetapi pada ayat-ayat tadi juga dikatakan bahwa dia pun akan menerima sanksi dari apa yang sudah dilakukannya. Dia akan menerima hukuman
dari suatu perbuatan, sebuah tindakan yang dilakukannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa bersama-sama belajar betapa berharganya yang namanya suatu kepercayaan. Ada seorang yang mengatakan bahwa orang untuk membangun kepercayaan membutuhkan waktu yang lama. Bahkan kalau bisa diibaratkan, bisa dikatakan bahwa untuk membangun kepercayaan dibutuhkan 1000 hari. Tetapi kepercayaan yang dibangun 1000 hari itu bisa diruntuhkan hanya oleh 1 menit saja karena perbuatan yang dilakukan. Betapa kita mesti menghargai kepercayaan yang diberikan kepada kita. Kepercayaan dari Tuhan kepada kita dengan jabatan kita masing-masing, dengan profesi kita masing-masing, entah ketika kita di lingkungan kerja kita, atau mungkin juga ketika kita berada di lingkungan pelayanan kita, bahkan juga ketika kita berada di tengah-tengah keluarga kita atau di lingkungan masyarakat kita. Betapa kita harus berjuang untuk benar-benar menghargai kepercayaan itu, tidak menyalahgunakan kepercayaan. Karena ketika kepercayaan itu sudah diambil dari kita membutuhkan waktu berlipat-lipat kali ganda untuk bisa mendapatkan suatu kepercayaan lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan pernah mengatakan bahwa saya merasa bahwa saya sudah melakukan dosa yang besar. Jadi ketika sekarang saya berada dalam situasi seperti saat ini, saya berada dalam kondisi seperti sekarang ini, karena saya pernah menyia-nyiakan kepercayaan Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan kepada saya untuk melayani dengan jumlah domba yang banyak, dengan jumlah domba yang besar, saya menyalahgunakan kepercayaan Tuhan itu. Sehingga kalau sekarang saya berada dalam kondisi seperti saat ini, saya sadar itu adalah karena saya seorang hamba yang menyalahgunakan kepercayaan. Dari sini Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama belajar. Belum terlambat untuk kita memulai, belum terlambat untuk kita belajar. Sekali lagi, siapapun kita, profesi apapun kita, dimanapun kita berada, hargailah setiap kepercayaan yang diberikan kepada kita. Kita belajar untuk bertanggung jawab di dalam hidup ini. Ketika kita dipercaya dengan suatu jabatan, ketika kita dipercaya dengan sebuah pelayanan, suatu pekerjaan, ketika kita dipercaya dengan hal-hal yang mungkin orang lain hanya percaya kepada kita, peganglah itu dan bertanggung jawablah dengan apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Jangan sampai kita menyesal karena harus kehilangan kepercayaan, karena kita orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa belajar dari bacaan kita. Allah memilih seseorang untuk menggantikan Shebna. Eliakim yang dipilih oleh Allah untuk menggantikan Shebna. Dan Allah mengatakan bahwa dia adalah seorang yang akan terus kokoh tahtanya. Dia adalah seorang yang akan terus mendapatkan kepercayaan itu dari Allah. Kalau Allah sudah memilih seseorang, maka Allah akan terus membuat orang itu menjadi pribadi yang bisa menjalankan tanggung jawabnya, diperlengkapi. Walaupun memang ketika orang itu tidak lagi menggunakan kepercayaan itu dengan baik, sama dengan Shebna, maka dia pun akan kehilangan kepercayaan, kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan. Dia pun akan juga mengalami kehancuran. Dan itu yang dikatakan pada ayatnya
yang ke-25. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman hidup hendaknya juga menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Sepanjang kita menjalani kehidupan kita, mungkin kegagalan itu juga pernah kita lakukan. Mungkin kelalaian itu juga pernah kita jalani. Mungkin juga kesengajaan itu pun pernah kita lakukan. Tetapi jika hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita memperbaiki semuanya, jangan menyia-nyiakan hari ini. Karena kita tak pernah tahu apakah masih ada hari esok untuk kita. Mungkin hari esok itu ada, tetapi apakah kita juga ada di hari esok itu? Biarlah hari ini Bapak Ibu dengan semua yang Tuhan percayakan kepada kita, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Kita akan bekerja bertanggung jawab ketika kita di lingkungan kerja kita. Apapun pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, entah orang itu mengawasi kita atau tidak. Tetapi ketika kita menyadari bahwa ini adalah kepercayaan dari Tuhan, bahwa ini jabatan dari Tuhan, bahwa ini adalah pekerjaan dari Tuhan, maka kita tidak peduli apakah orang lain melihat kita atau tidak. Tetapi kita mengerjakannya karena mata Allah tertuju kepada kita. Dan karena kita sadar bahwa saya bukan hanya bertanggung jawab kepada atasan saya, tapi saya bertanggung jawab kepada Dia yang di atas segala-galanya. Ketika kita ada di lingkungan pelayanan kita, apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, entah itu perkara-perkara besar, atau bahkan mungkin juga perkara-perkara kecil, entah itu pelayanan yang dilihat secara langsung oleh mata banyak orang, atau bahkan juga pelayanan-pelayanan yang mata orang tidak melihat. Tetapi kita melakukannya dengan bertanggung jawab. Karena tetaplah mata Allah melihat apa yang kita lakukan. Dan kita melakukannya karena kita tahu bahwa memang kita harus bertanggung jawab kepada Dia yang memberikan kesempatan itu kepada kita. Di lingkungan rumah kita, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, atau sebagai seorang istri, sebagai anak-anak di rumah, kita memiliki tanggung jawab kita masing-masing, dan biarlah kita juga akan melakukan tanggung jawab itu. Kepercayaan yang diberikan kepada kita, kita akan mengerjakannya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum segalanya itu hilang dari kita, sebelum kepercayaan itu diambil dari kita, maka mari kita mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh syukur kepada Tuhan. Karena siapa kita sehingga Dia mempercayakannya kepada kita. Lakukan untuk Tuhan, bagi Tuhan, dan hanya oleh karena nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau masih mempercayai kami untuk kami memaknai hidup hari ini. Engkau juga masih mempercayakan kepada kami banyak talenta, banyak berkat. Engkau mempercayakan kepada kami pekerjaan, pelayanan. Engkau mempercayakan kepada kami jabatan dan kekuasaan. Ya Tuhan, Engkau kiranya juga menganugerahkan kepada kami hikmat untuk kami menjadi pengelola yang bertanggung jawab dari semua kepercayaan Tuhan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami menyadari bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan, sehingga kami akan menggunakannya, memaknainya untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan ya Allah untuk GKI Klasi Solo ini di dalam tangan-Mu. Engkau terus memberkati, menyertai di setiap pelayanan yang dikerjakan,
Bapa senantiasa turut campur tangan, supaya melalui semua yang dikerjakan, Engkau dipermuliakan. Biarlah kami hadir bagi mereka yang kehilangan pengharapan, bagi mereka yang berduka, bagi mereka yang masih mencari di mana damai itu ada. Kami ada untuk mereka yang merasa sendirian, yang terpinggirkan. Biarlah kasih Kristus dialami oleh sesama kami. Kami juga bersama turut berdoa untuk bangsa dan negara ini. Ya Allah, kami terus mendoakan para pemimpin bangsa ini. Allah memberkati mereka, Allah menambahkan hikmat kepada mereka, supaya segala sesuatu yang mereka kerjakan, itu boleh membawa kebaikan bagi seluruh negeri ini. Engkau Tuhan juga terus menolong di setiap aktivitas yang kami kerjakan sepanjang hari ini, melalui setiap kata dan juga karya kami. Engkau senantiasa dimuliakan, sehingga hidup kami hari ini adalah hidup yang layak dipersembahkan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.